bakal hadapi Granada. MU minta contekan ke Molde. Pada 16 besar, The Red Devil mampu mengatasi perlawanan sengit AC Milan usai unggul agregat 2-1. Granada melaju ke babak perempat final usai menyingkirkan Napoli dan mantan klub Solskjaer Molde dengan agregat serupa 3-2. Manajer asal Norwegia ini bahkan siap meminta bantuan Molde menjelang menghadapi Granada. Solskjaer mengatakan bakal menghubungi staf pelatih Molde untuk mendapatkan analisis pertandingan Granada versus Molde. Ini dilakukan demi memudahkannya dalam mempersiapkan tim. Ya, aku akan menelpon mereka dan menerima laporan pertandingan juga. Namun kita tetap akan mengerjakan pekerjaan rumah kita sendiri, ujar Solskjaer dikutip dari situs resmi MU. Saya tahu Molde telah melakukan menganalisis pertandingan dengan baik. Skuad mereka menjalankan tugas secara menyeluruh. Saya akan menonton 2 pertandingan mereka kembali. Tentu karena saya ingin melihat Molde bermain lagi juga. Ini pertama kalinya mereka Granada bermain di Eropa. Dan tentunya ini merupakan pengalaman baru bagi mereka. Mudah-mudahan kita bisa mengakhirinya di sini. Jelasnya, Manchester United bakal bertandang ke markas Granada lebih dulu pada leg pertama 9 April mendatang, sebelum gantian menjamu Nazarius di Old Trafford sepekan berselang pada 16 April. Solskjaer tegaskan MU takkan buang-buang energi untuk spekulasi transfer Paul Pogba. Spekulasi soal masa depan Paul Pogba masih menggantung dan membayang-bayangi Manchester United. Hal ini karena kontrak Pogba di MU tersisa sekitar 1 tahun lagi. Pogba baru saja jadi pahlawan setan merah dalam kemenangan tandang atas AC Milan di Liga Eropa 1-0. Dia mencetak satu-satunya gol yang mengantarkan MU ke babak perempat final. Pogba pun terbukti jadi salah satu pemain terpenting MU musim ini. Ketika dia absen cedera, pemain setan merah tidak mengalir sebaik biasanya. Karena itulah ada urgensi menawarkan kontrak baru untuk Pogba supaya dia bertahan lebih lama. Apa kata Solskjaer soal ini? Solskjaer memahami spekulasi soal masa depan pemain selalu jadi bahasan menarik di media, terlebih pemain sepenting Pogba. Meski begitu, dia menegaskan bahwa saat ini skuad MU benar-benar fokus menghadapi sisa musim ini. Saya kira semua pemain dalam tim termasuk Paul hanya fokus dan mencoba sebaik mungkin yang bisa kami lakukan musim ini, kata Solskjaer di laman resmi manutd.com. Saya kira tidak perlu ada energi yang digunakan untuk membahas spekulasi. Tentu saja ada diskusi dan pembicaraan yang sedang berlangsung. Ketika Anda melihat Paul bermain seperti di laga ini versus AC Milan, ketika Anda melihat dia kembali berlatih, itu menunjukkan betapa besar kepedulian dia untuk kami, sambung Solskjaer. Dan menunjukkan bagaimana dia menikmati kesempatan bermain, tandasnya. Prediksi Leicester City versus Manchester United. Manchester United akan menghadapi Leicester City pada laga perempat final Piala FA 2020-2021. Laga ini akan dihelat di King Power Stadium Senin 22 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Sepanjang perjalanan mereka, sudah 131 kali Manchester United dan Leicester berjumpa. Dari 131 persuaan ini, 2 diantaranya terjadi di ajang Piala FA. Dari 131 pertemuan tersebut, catatan setan merah mengungguli Leicester. United meraih 68 kali kemenangan dan 30 kali hasil imbang. Sementara Leicester hanya mampu menang 33 kali dari 131 edisi laga kontra United. Untuk catatan gol, United pun lebih ciamik ketimbang The Fox. Dari 131 persuaan, sudah 263 kali membobol gawang Leicester. Sementara Leicester sudah 171 kali mencetak gol ke gawang United. Tak hanya berbekal kejayaan masa lalu, United juga unggul dalam 10 persuaan terbaik mereka dengan Leicester. United tak pernah kalah dalam 10 perjumpaan terakhir tersebut. Dari 10 pertandingan, United meraih 8 kemenangan dan 2 kali seri. Salah satu hasil imbang yang didapat United kala menghadapi Leicester terjadi pada perjumpaan terakhir mereka.
Dalam laga pekan ke-15 Premier League 2020-2021 ini, mereka berbagi angka 2-2. Dalam laga yang dihelat di King Power Stadium, 26 Desember 2020, 2 gol United dicetak Marcus Rashford dan Bruno Fernandes. Sementara 2 gol Leicester dicetak Hervé Bernes dan Axel Tuanzebe bunuh diri. Tak jadi dipermanenkan West Ham, Lingard bakal kembali ke Old Trafford. Manajer West Ham David Moyes mengatakan bahwa Jesse Lingard tidak akan dipermanenkan meski senang dengan kontribusi sang gelandang selama masa peminjaman dari Manchester United. Membelinya secara permanen bukan bagian dari rencana klub. Banyak supporter West Ham berharap Lingard bakal bergabung secara permanen per musim depan. Namun David Moyes melihat hal tersebut bukan prioritas klub. Kami belum benar-benar memikirkan itu. Kami belum melangkah lebih jauh saat ini, kata Moyes. Jesse Lingard di sini berstatus pinjaman dan dia memberikan kontribusi yang baik untuk kami sekarang. Saya pikir kami akan membahasnya dan mungkin melihatnya di akhir musim. Tapi itu bukanlah sesuatu yang sedang pikirkan saat ini, kata Moyes lagi. Beberapa waktu lalu manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer juga menyatakan gembira dengan penampilan Jesse Lingard di West Ham. Ia berharap kembalinya dari masa peminjaman, gelandang serang itu bisa meneruskan performa apiknya di Old Trafford. Saya sangat senang untuk Jesse, itu bagus untuknya. Dan penampilannya memang pantas dihadiahi pemanggilan ke timnas Inggris, kata Moyes. Saya harus mengatakan dia sangat bagus, dan kami hanya berharap itu terus berlanjut. Kami ingin dia menjadi positif dan menunjukkan dengan tepat apa yang bisa dia lakukan di lapangan. Dia telah membantu kami. Dia telah menjadi perekrutan yang bagus untuk skuad pada Januari. Saya berharap dia bisa menambahkan beberapa gol lagi sebelum akhir musim, tutupnya. Manchester United ajak Atletico Madrid barter David De Gea dengan Jan Oblak. Pencarian kiper baru bagi Manchester United terus berlanjut. Setan Merah kini coba mengajak Atletico Madrid melakukan barter antara David De Gea dan Jan Oblak. Sejak diboyong pada bursa transfer musim panas 2011, David De Gea terus menjadi andalan Manchester United. Sejauh ini ia sudah mencatatkan lebih dari 400 penampilan untuk Setan Merah dan menghadirkan sedikitnya 1 trofi Liga Inggris dan Liga Eropa. Masa depan De Gea mulai dispekulasikan. Musim ini pun ia mulai kerap digantikan Dean Henderson yang sebelumnya tampil gemilang saat dipinjamkan ke Sheffield United. Manchester United pun kini mulai memburu kiper baru untuk didatangkan di bursa transfer musim panas nanti. Nama terbaru yang muncul di daftar incaran Setan Merah adalah kiper Atletico Madrid Jan Oblak. Jan Oblak sendiri masih terikat kontrak hingga Juni 2023 di Atletico Madrid dan punya klausul tebus yang cukup tinggi, yakni sekitar 103 juta pound sterling atau setara dengan 2 triliun rupiah. Namun MU sudah menyiapkan rencana untuk membujuk Los Rojiblancos melepas Oblak. Dilansir Spotmall, Manchester United berupaya memasukkan nama De Gea ke dalam kesepakatan dengan Atletico demi mengurangi bandrol yang harus mereka bayarkan untuk mendatangkan Oblak di bursa transfer musim panas nanti. Atletico Madrid sejatinya bukan klub asing bagi David De Gea. Sang penjaga gawang merupakan alumni akademi klub tersebut dan sempat tampil 84 kali untuk Los Rojiblancos sebelum hijrah ke Old Trafford. De Gea pun belum lama ini sempat kembali ke Spanyol dan absen dari beberapa laga Manchester United karena menemani kekasihnya yang melahirkan anak pertama mereka. Kepindahan ke Spanyol secara permanen pun akan memungkinkannya lebih dekat dengan keluarga.